Para jamaah akan diajak napak tilas kejayaan Islam di Turki di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Di antaranya Masjid Biru, Hagia Sophia, Topkapi, Museum Sejarah Peninggalan Rasulullah. Kami akan ajak Anda melihat keindahan ciptaan Allah di alam Turki, di antaranya Kapadocia, Pamukkale, dan lainnya. Segera hubungi di 0857 7111 1197 dan di 0812 90 30 2098. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا Islam. Hitung mundur, Mas. SMK-nya bagus, ada broadcasting-nya. Broadcasting. Kita yang anunya teknik komputer jaringan. Kalau di sini nggak bisa. Gimana, Mas? Masuk. Belum, Tes. Ya, iya. Allahu Akbar. Hai.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa, semoga kabar baik dan Anda senantiasa dalam keadaan sehat dalam menjalankan aktivitas dan juga ibadah Anda. Senang sekali saya Faisal Mursila dalam kesempatan siang hari ini kembali dapat menyapa Anda dalam program kajian live bersama narasumber kita. Di studio kami telah hadir Ustadz Ahmad Rofi, LC MPD, dan saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tadi dalam perjalanan agak terkendala macet ya Ustadz? Biasa. Itu kalau tidak begitu bukan Jakarta. Baik. Dan pemirsa, kami ingatkan juga kepada Anda bahwa siaran ini kami siarkan secara live, dan setelah pemaparan dari narasumber kita, Anda dapat berinteraktif dengan kami di line telepon yang akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Dan tema kita kali ini adalah tentang belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya nih Ustaz, saya melihat sekarang kecenderungan para pendidik itu adalah sudah mulai memahami ataupun menyadari pentingnya belajar dari sejarah. Tapi sejarahnya sejarah yang nyata, Ustaz, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Sebagaimana kita ketahui juga, Indonesia mempunyai cerita-cerita yang misalnya tentang si kancil dan sebagainya, yang sebenarnya punya nilai-nilai positif, namun kadang-kadang karena terlalu ngawang-ngawang saja, terlalu imajiner sifatnya, sehingga kadang-kadang pesannya nggak sampai gitu saja. Ya. Nah, ini adalah pemirsa kisah nyata dari sirah Nabi, khususnya Nabi Musa alaihissalam, dan kita persilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan pengantarnya. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wastanna bisunnatihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah, siang hari ini kita masih diberi panjang umur ya, walaupun di satu sisi mungkin ada di antara kita bisa jadi yang karena lapangnya lalu repot mengatur dan memanage nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandai bersyukur. Mungkin juga di satu sisi di antara kita ada yang mungkin mengalami kekurangan, dan kekurangan itu adalah bagian dari ujian yang kita harus sabar mengatasinya. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini masih berada di penghujung bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu adalah 1/4 dari bulan yang Allah haramkan kepada manusia untuk melakukan perbuatan kezaliman atau kemaksiatan. Oleh karena itu patut kita belum terlewat dalam saat-saat seperti sekarang ini untuk merenungkan, untuk memahami, mempelajari tentang apa yang ada di dalam bulan Muharram ini. Walaupun masih berada di penghujung, tetapi saya ingin kita semua tidak boleh melewatkan hari-hari ini begitu saja. Dan saya ingin sebetulnya bertolak dari hadis ya. Hadisnya yang saya ingin bawakan ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Al-Imam Muslim, dari istri beliau alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau meriwayatkan kepada kita, kata beliau radhiyallahu anha, qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Madinah. Qudum itu maksudnya datang, tiba di Madinah. Tentu untuk apa Rasul datang di Madinah? Tentu adalah untuk hijrah. Hijrah itu adalah dari Makkah ke Madinah. Dan hijrah itu kalau kita kembalikan kepada maknanya, maka dia adalah tidak kurang dari dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah
bermakna al-intiqal, yakni berpindah, pindah dari Makkah ke Madinah. Pindah yang tadinya dari warga Makkah sekarang menjadi warga Madinah. Atau juga hijrah itu bermakna at-tarku, yakni bermakna meninggalkan. Dan meninggalkan juga sama maknanya, artinya meninggalkan Makkah untuk tinggal di Madinah. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul pindah dari Makkah ke Madinah, Rasul meninggalkan Makkah ke Madinah karena apa? Karena ada sebab. Sebabnya adalah karena li'i'la'i la ilaha illallah, untuk meninggikan la ilaha illallah, untuk menyebarkan Islam. Mungkin sedikit kalau ada footnote di sini ya, bahwa tinggal kita tanyakan pada diri kita, kalau kita hijrahnya karena apa nih? Ya tidak. Kalau Rasul hijrah itu dari Mekah ke Madinah karena ingin membela dinullah, karena ingin meninggikan la ilaha illallah, karena ingin menyebarkan risalah Islam. Nah, ini yang harus kita renungkan dan camkan bersama. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul datang di Madinah, lalu kemudian Rasul menemukan wajada al-Yahud, orang-orang Yahudi, yu'azzimuna Asyura, mereka mengagungkan Asyura. Dan dengan cara apa mereka mengagungkan Asyura itu? Adalah dengan saum. Karena itu di dalam riwayat disebutkan adalah fawajada al-Yahud siyaman, mereka adalah berada dalam keadaan saum. Orang Yahudi saum pada hari Asyura. Baik, kita sudah Asyura sudah lewat ya, jadi kita tidak akan bahas dari Asyuranya, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, belajar dari Nabi Musanya alaihissalam. Nah, ternyata Rasul begitu mendengar bahwa atau melihat, mengetahui bahwa orang Yahudi itu adalah saum pada hari Asyura, kemudian Rasul bertanya pada mereka, faqala lahum ma hadza, gitu. Ada apa ini kalian saum pada hari Asyura ini, sebetulnya bertepatan dengan apa? Ada sejarahnya apa? Bertanyalah tentang hal ihwal orang Yahudi itu. Lalu orang Yahudi itu menjelaskan. Nah, disinilah yang akan ana sampaikan kepada kita sekalian. Lalu mari kita belajar. Kata orang Yahud di Madinah itu, katanya begini, hadza yaumun saleh. Gitu kata orang Yahudi ya. Hari ini adalah hari yang soleh. Nah, gitu. Hari yang soleh itu berarti maksudnya kalau bahasa kita hari yang baik ya. Hari yang baik itu mungkin kalau bahasa kita diparadokkan dengan sial ya, hari yang tidak baik gitu ya. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim bukan dengan yaumun saleh, tetapi kata Rasulullah, kalau orang Yahudi mengatakan hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang agung. Nah, gitu. Jadi di riwayat Imam Bukhari mengatakan saleh, di riwayat Imam Bukhari azim, yakni agung. Agung dan saleh ini sebetulnya saling menafsirkan ya. Karena disebut saleh karena dia agung, disebut agung karena dia saleh. Dua-duanya tidak ada sama sekali pertentangan. Lalu kemudian dijelaskan kenapa agungnya itu dari mana gitu. Agungnya kenapa? Gitu. Ada apa dengan hari besar ini? Nah, disinilah pelajaran bagi kita, pemirsa Wisal TV. Kata beliau, yaumun atau al-yaum najja Allahu Musa. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Nah, gitu. Dalam riwayat Imam Muslim lebih lengkap, kata beliau, al-yaum anjallahu Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu. Begitu kata beliau, kata orang Yahudi. Hari ini disebut hari agung karena Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Hari ini disebut hari agung karena kata mereka hari ini adalah Allah tenggelamkan Musa beserta kaumnya. Bayangkan, pemirsa, ini namanya muqabalah ya dalam bahasa Arab. Jadi yang satu Allah selamatkan, yang satu Allah celakakan ya.
Dan ada unsur persamaan. Persamaannya adalah bahwa satu raisnya, dua raisnya. Ra'i. Ra'inya pemimpinnya adalah Musa, pemimpinnya adalah Fir'aun. Gitu kan. Rakyatnya kaumnya Nabi Musa, kemudian sebelah sini juga rakyatnya kaumnya Fir'aun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka mendengar demikian, lalu kemudian mereka katakan sebagai penambahnya, karena ini hari yang agung, kata Nabi Musa, kata orang Madinah itu, orang Yahudi Madinah mengatakan, fasamahu Musa syukran. Karena itu Nabi Musa saum sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyelamatkan beliau dan kaumnya, dan Allah telah hinakan orang yang kafir dan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran ini yang harus kita ambil, pemirsa. Ternyata kalau kita fahami, selamat itu karunia Allah. Ternyata Nabi Musa bisa nyebrang lautan itu bukan usaha Nabi Musa. Begitu saja, pemirsa. Nabi Musa disuruh, kata Allah SWT, an alqi asaka. Coba kamu lemparkan tongkatmu, gitu. Lalu berikutnya adalah jadilah jalan terbentang. Lalu orang-orang kafir beserta Fir'aun itu adalah mengejar Musa dan kaumnya, Bani Israel. Lalu mereka lari dan kemudian menyelamatkan dengan jalan yang tadi Allah takdirkan laut jadi jalan. Setelah sampai di seberang, Bani Israel sudah selamat. Orang-orang yang mengikuti Fir'aun mengejarnya, ingin tetap menghabisi Musa dan Fir'aun dan kaumnya. Tapi namanya kekufuran, namanya pembangkangan terhadap Rabbul Izzati wal Jalal, maka yang berakhir bukan selamat tetapi celaka. Celaka, pemirsa, karena ternyata Fir'aun itu oleh Allah 900 meter ditenggelamkan beserta rakyatnya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa saum, dan itu adalah bagian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar penjelasan itu, Rasul belajar. Belajar itu ternyata tidak mesti dari sesama. Ternyata Rasul juga mendengar dari orang Yahudi, gitu. Dan kemudian begitu mendengar itu, lalu Rasul SAW mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Akhirnya apa? Rasul menerapkan itu pada dirinya. Fasamahu. Rasul saum. Kalau kita dengar kata fasamahu, Rasul saum, berarti ini bagian dari qudwah, ya. Seorang guru, seorang syaikh, seorang yang diteladani itu adalah tidak cukup dengan berkata saja, tetapi beliau contohkan fasamahu, ya. Dan setelah itu wa amara bisyamihi, lalu kata Rasulullah, wahai para sahabat, saumlah kalian. Dan di dalam riwayat yang lain, pemirsa, kata beliau, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Seandainya aku hidup sampai dengan tahun yang akan datang, aku akan saum di hari yang ke-9. Maka jadilah sunnah hari 9 Tasu'a dan hari ke-10 Asyura. Itu adalah bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah disunnahkan untuk saum. Pemirsa, itulah riwayat yang ada di dalam hadis, baik di riwayat Imam Al-Bukhari maupun di riwayat Imam Muslim. Nah, mari kita ambil sepercik saja dari hadis ini, ya, yaitu apa yang saya katakan tadi, belajar dari Nabi Musa. Kalau kita jabarkan hadis tadi tentu akan banyak sekali, ya. Bahkan ada unsur di situ tarikh tasyri'. Tarikh itu adalah sejarah, tasyri' itu adalah syariat Islam. Jadi ada unsur sejarah. Awalnya Rasul pun saum sebetulnya pada bulan Muharram dan Asyura termasuk.
Tetapi setelah datang bulan Ramadan, Rasul ganti jadi saum Ramadan, dan ininya tidak dilakukan. Tetapi kata Rasul, man arada an yasum falyasum wa man arada an la yasum fa la yasum. Kata Rasul, kalau mau yang saum, yang tidak mengapa. Ini namanya adalah bisa dikategorikan dengan nasikh dan mansukh. Bahkan di situ ada unsur cerita hijrah. Ya. Kalau kita bahas hijrah itu adalah bisa kita jabarkan. Saya ada pelajaran tentang hijrah, itu tidak kurang dari 41 pelajaran dari hijrah itu, dan itu tentu panjang. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, begitu juga adalah dari sisi lain, dari sisi mungkin pendidikan, ya. Kalau kita katakan pendidikan, bayangkan hadis yang pendek ini ada unsur banyak nilai-nilai pendidikannya. Ada misalnya belajar dari kisah, ya, bahwa itu adalah kisah Nabi Musa yang disahkan oleh Bani Israel dan waktu itu adalah Yahud. Lalu ada unsur tadi misalnya tentang ada dialog, ya, tanya dan jawab, ya. Untuk mengetahui sesuatu bisa kita lakukan dengan tanya dan jawab. Apakah ya, jadi metodologi daripada belajar talaqi, ya, belajar itu bisa jadi di situ juga ada unsur tadi saya sampaikan di akhir, ada qudwah. Rasul begitu mendengar, lalu kemudian ilmu diserap, setelah ilmu diserap lalu kemudian diaplikasikan. Apa yang difahami oleh Rasul kemudian diamalkan. Nah, kemudian berikutnya adalah menjadi qudwah, dan qudwah itu diikuti oleh umatnya, dalam hal ini adalah para sahabat. Dalam bentuk perintah, ada mendidik dengan cara perintah. Jadi kalau kita uraikan dari sisi pendidikan, hadis ini juga kaya sebetulnya dari masalah pendidikan. Nah, saya tidak ingin bahas itu semua. Saya ingin fokus pada bahwa ternyata kita patut belajar dari kisahnya Nabi Musa. Nah, itu. Nah, pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita berbicara tentang Nabi Musa, maka Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Ya, satu. Nabi Musa adalah utusan Allah, atau dan katanya namanya Rasul. Rasul itu adalah mursal dalam bahasa Arab. Sahibur risalah, yang dia adalah mursal, dia adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengutus Musa. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai Rasul? Tentu harus punya visi dan punya misi, yang kemudian disebut dengan manhaj, disebut dengan risalah dakwah. Yang ini kemudian nanti disebut dengan adalah namanya tauhid. Karena Nabi Musa itu adalah menyampaikan sebagai Rasul, harus menyampaikan risalah tadi yang berasal daripada kata tauhid itu. Tentu ada kaum, siapa yang harus mendengar daripada dakwahnya Nabi Musa. Lalu ternyata Rasul Musa ini diantara objek dakwahnya adalah Fir'aun. Objek dakwah Nabi Musa itu adalah Fir'aun, dan Fir'aun itu simbol sebetulnya dari penguasa, ya. Dan kemudian berikutnya wa qaumahu. Qaumahu berarti rakyatnya. Jadi bayangkan, bukan suatu hal yang ringan. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala memilih Musa alaihi salam itu ternyata bukan untuk mendakwahi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa bukan ternyata untuk berdakwah kepada keluarganya sendiri, tidak. Tapi Allah mempersiapkan Musa untuk supaya bisa mendakwahi Fir'aun dan bisa mendakwahi kaumnya. Yang kaumnya di situ ada kaumnya yang harus diselamatkan, yaitu Bani Israel, dan ada kaum yang harus didakwahi, yaitu rakyatnya Fir'aun yang sekarang adalah Mesir. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, tentu perjalanan Nabi Musa dalam berdakwah ini adalah tidak pendek. Saya akan ambil sedikit saja dari semua itu. Kalau diambil perjalanan dakwah Nabi Musa, nanti kita akan ketemu dengan Khidir, ketemu dengan bagaimana belajar, apakah dialog ketika, apakah di dunia ini ada orang yang lebih berilmu darimu wahai Musa. Nah, salah jawab sedikit lalu bermasalah, pemirsa. Ini
jadi cerita lain, tetapi intinya saya ngambil bahwa Rasul Musa vs Fir'aun itu pelajaran tersendiri. Nah, pemirsa wasaltif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita harus tahu apa sih yang menjadi dakwahnya Nabi Musa itu. Nah, ternyata kalau kita ingat salah satu ayat, misalnya Allah berfirman tentang Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijlah fatubu ila barikum faqtulu anfusakum ila akhir ayat. Pemirsa, Nabi Musa sebagai rasul, sebagai nabi, diperintahkan oleh Allah untuk supaya meluruskan kaumnya yang berada dalam kesesatan, yaitu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan. Bahkan sebetulnya dia adalah hina. Hina dalam artian tidak lebih mulia daripada manusia, yang disebut dengan al-ijl, ittakhadtumul ijla. Kalian menjadikan ijl, yaitu anak sapi bahkan, sebagai apa? Sebagai sesembahan. Bayangkan, sapinya saja tidak akan lebih mulia daripada manusia, karena manusia itu lebih mulia daripada hayawan. Begitu manusia menyembah binatang, berarti menganggap bahwa binatang itu lebih mulia daripada manusia. Ini sudah kelewatan, sudah kebalik pemirsa. Di sisi lain, bahwa manusia itu harusnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini malah beribadah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya adalah kaumnya Nabi Musa itu melakukan kesyirikan. Berarti kalau begitu, Rasul Musa mempunyai kewajiban untuk meluruskan dari syirik kepada tauhid. Kalau kita bicara tentang hijrah, relevansinya juga sangat relevan. Hijrah itu adalah yang harus kita lakukan. Hijrah, pemirsa, semua kita adalah harusnya berhijrah dari kufur ke iman, ya kan? Berhijrah dari syirik ke tauhid, berhijrah dari bid'ah ke sunnah, berhijrah dari bodoh ke ilmu, berhijrah dari zulumat ke an-nur, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu hijrah ini mempunyai jangkauan yang sangat luas. Nah, kalau kita kembali, pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini mengajak kaumnya supaya berhijrah, hijrah dari syirik ke tauhid, atau bahkan beliau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada kemungkaran harus ditumpas, harus dihentikan, harus diingkari, tidak boleh didiamkan. Ada sesuatu yang ma'ruf harus disebarkan, harus didakwahkan, harus disampaikan, harus dijadikan sebagai bahan ajakan kepada umat supaya mereka adalah berada di atas jalan yang lurus. Pemirsa wasaltif yang dirahmati Allah SWT, saya ingin kita semua mengetahui, sekarang Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Apa kuncinya? Ternyata tauhid. Kalau saja ternyata tadi Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Ada kata zulm di situ. Kalian berbuat zalim. Apa kezaliman itu? Ternyata mereka menyekutukan Allah dengan cara menyembah ijl, ya, anak sapi. Ternyata kesyirikan disebut dengan zulm. Persis sama dengan ayat yang lain. Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu, syirik itu adalah kezaliman yang besar. Syirik disebutnya zulm. Pemirsa wasaltif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembalikan, ternyata rahasianya Nabi Musa oleh Allah diselamatkan itu karena betul-betul tauhid yang dijadikan sebagai pegangan. Ini pemirsa tolong garis bawahi. Rasul Musa dan kaumnya oleh Allah diselamatkan itu adalah karena mereka berpegang teguh dengan tauhid. Nah, rumus yang berasal dari sejarah ini cocok dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Allah SWT, alladzina amanu
orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan zulm. Zulm artinya syirik, berarti memurnikan tauhid dan menjauhkan dari syirik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau orang bertauhid dengan sesungguhnya, dengan semurni-murninya, maka kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka berhak untuk memperoleh al-amnu. Al-amnu itu aman. Aman itu adalah sebenarnya berasal dari keadaan jiwa. Aman. Tetapi dalam keadaan jiwa ini bisa berdampak besar kepada urusan finansial. Kalau kita kaji, kalau kita teliti, urusan jiwa yang bernama aman, aman itu nyaman, tentram, bebas dari bahaya, ya, tidak ada sesuatu yang mengancam diri kita, aman, tentram begitu. Nah, itu namanya aman. Nah, begitu aman dalam dirinya, maka akan juga berikutnya membuat orang yang ada di sekitarnya menjadi aman. Karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu man aminahun nas fi amwalihim wa anfusihim. Orang disebut mukmin adalah orang yang akan merasa aman kepada orang itu, baik dalam urusan harta maupun urusan nyawa. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu kaitan dengan Nabi Musa ini, Nabi Musa adalah tauhid. Tauhid adalah dia berasal dari sesuatu yang bisa menghindarkan manusia daripada bentuk apa saja yang bertentangan dengan makna aman. Aman itu bukan saja jiwa, tapi juga finansial. Aman itu bahkan bukan hanya di dunia ini, tetapi di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau kita lihat, ya, ini adalah masih sesuatu yang sangat global. Intinya adalah pelajaran dari Nabi Musa yang pertama adalah bahwa Nabi Musa benar-benar berusaha untuk mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Dan kemudian kita ambil pelajaran bahwa kalau kita bertauhid, kalau kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka aman pasti Allah turunkan pada kita. Dengan makna yang tentu bertentangan dengan itu, mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak bertauhid, berarti keamanan pasti akan terancam. Nah, realitasnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa kita tidak aman? Nah, itu. Mungkin kalau kita teliti, kenapa kita tidak aman? Ya, tidak aman dalam urusan harta kita, tidak aman dalam urusan nyawa kita, tidak aman di jalan, tidak aman, bahkan di rumah sendiri kita tidak aman. Ya. Orang di rumah, tetapi dia merasa tidak aman. Karena itu dia pasang, ya, bisa jadi pagar listrik. Orang merasa tidak aman, bisa jadi dia pasang herder. Dia sudah berusaha bagaimana caranya, tetapi juga tetap aja tidak aman. Nah, pemirsa, kenapa? Karena urusannya adalah ada kaitan. Jika tidak ada iman, maka tidak ada aman. Makanya ada peribahasa, idza dha'al iman fala aman. Apabila iman itu tidak ada, maka tidak akan ada namanya aman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Aman tidak akan terwujud kalau kita tidak beriman. Iman yang seperti apa yang membuat kita aman? Iman yang betul-betul tidak dicampuri oleh zulm. Apa itu zulm? Adalah syirik. Kembali, pemirsa, adalah kita pindah kepada Fir'aun. Kalau Nabi Musa Allah selamatkan karena tauhid, sudah kita pahami. Sekarang Fir'aun, kenapa Fir'aun Allah celakakan? Kenapa Fir'aun Allah tenggelamkan? Kenapa Fir'aun Allah hinakan? Ternyata urusannya karena dia ingin menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Wassalamu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Qasas, ya, ayat 4, lalu coba dibuka juga ayat ke-38.
Surat Al-Qasas surat 8, 28, ayat 4 dan berikutnya adalah 38. Pemirsa Al-Shaltif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Firaun itu ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, ala fil ardi, ala yani ulu, ali, tinggi. Dia adalah mengaku sudah lebih tinggi, dia adalah congkak, dia adalah sombong, dia adalah berlebihan, dia melampaui batas. Bukan hanya itu, bentuk dari dia adalah sudah melampaui batas itu, pemirsa. Kata Allah SWT, wa ja'ala ahlaha syia'an. Allah beritahu pada kita bahwa Fir'aun dulu telah menjadikan rakyatnya menjadi syiah. Syiah itu jamak dari syiah. Syiah itu yakni firqah, golongan ya. Dibuatnya rakyatnya itu bergolongan-golongan ya. Dibuatnya rakyat itu terpecah-pecah gitu. Syiah ya. Yakni syiah. Ini tergolongan-golongan ya. Bukan hanya itu, sudah dipecah, lalu oleh Allah diberitahu bahwa siasat dan strategi Fir'aun ini yastad'ifu ta'ifatan minhum. Kata Allah, Fir'aun ini setelah membuat banyak kelompok, lalu ada kelompok-kelompok yang oleh Fir'aun dijadikan lemah, dhaif. Bagaimana caranya agar kelompok yang satu menjadi dhaif, berarti ada kelompok yang lain dijadikan qawi. Nah, begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ini bagian daripada kita belajar dari mad'unya Nabi Musa bernama Fir'aun, di mana dia adalah penguasa, dan penguasa itu punya strategi. Strateginya adalah dijadikannya rakyat itu berkelompok-kelompok, yang satu dinaikkan, yang satu dijatuhkan, yang satu dibela, yang satu dihina. Bukan hanya itu, pemirsa, kata Allah SWT, yuzabbihu abna'ahum. Oleh Fir'aun, anak-anak laki-lakinya disembelihi. Kata saya dibunuh. Disembelih itu cara. Tapi pada akhirnya adalah dibunuh. Kalau dibunuh itu dimaknakan secara tekstual, maka dibunuh nyawanya. Habis, berarti mati. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, bisa jadi zaman sekarang bukan dibunuh nyawanya, tetapi dibunuh karakternya. Jadi pemirsa, ayat ini adalah bisa sangat mendalam kalau kita mau renungkan. Dibunuhnya oleh Fir'aun laki-laki yang harusnya jadi pemimpin di masa yang akan datang, itu dibunuhnya karakter itu, sehingga mereka bukan saja menjadi pemimpin, karena dia adalah mati. Bagaimana dengan perempuannya? Kata Allah SWT, wa yastahyi nisa'ahum. Anak-anak perempuannya, perempuan-perempuannya dibiarkan hidup. Atau dengan kata lain, laki-laki juga boleh hidup, tapi harus senyawa dengan perempuan, begitu kan? Karakter laki-lakinya dibunuh, kewanitaannya yang dibolehkan. Jadi, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, intinya adalah bahwa semua harus jadi perempuan, yang laki-laki hanya Fir'aun. Nah, kalau kita pahami, ayat ini adalah harus kita kemudian pandai memahaminya, bahwa demikianlah melampaui batasnya Fir'aun. Dan berikutnya kata Allah SWT, Allah stempel, Allah cap. Kenapa Fir'aun itu Allah hinakan? Karena kata Allah, innahu kana minal mufsidin, bahwa Fir'aun itu adalah tergolong orang-orang yang merusak, berbuat kerusakan di muka bumi, pemirsa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kita ketahui bahwa Fir'aun itu adalah telah melampaui batas. Melampaui batas yang lebih tinggi, ya, itu adalah antara lain bahwa ternyata Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wa qala fir'aunu, wah, orang Fir'aun itu berkata, katanya, ya ayyuhal mala'u, wahai manusia,
ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu di dunia ini ada Tuhan selain aku untuk kalian. Nah, pemirsa satu yang dirahmati Allah SWT, akhirnya kalau dia sudah melampaui batas, dia bukan sekedar sebagai pemimpin, tapi dia akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia adalah akan semena-mena, dan dia adalah seperti Fir'aun, dia melampaui batas, dan akhirnya dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukum al-a'la, katanya. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran bahwa Nabi Musa alaihissalam dihadapkan dengan suatu mad'u yang dia adalah bukan sepele. Dia adalah Fir'aun. Dia adalah orang yang dia berkuasa atas kaumnya. Bahkan dia adalah orang yang memperbudak Bani Israel pada waktu itu. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Musa adalah ulul azmi sebagaimana yang kita ketahui. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala menstatuskan Nabi Musa sebagai rasul, sebagai orang yang mukhtar, orang pilihan yang kemudian ingin menyelamatkan menyelamatkan Bani Israel, lalu kemudian diutuslah Nabi Musa. Dan inilah kisah kenapa Nabi Musa kemudian saum, karena ternyata Fir'aun yang tidak bisa disaingi oleh manusia, karena dia sudah mengaku dirinya lupa diri bahwa dia adalah bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan. Berarti yang melawannya bukan lagi manusia, harus Rabbul Alamin. Nah, terbukti pemirsa, siapa yang mengaku dia adalah Rabb atau Tuhan atau penguasa, atau yang merasa dia paling berkuasa, maka nanti akan berlawanan dengan Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini pemirsa, kita harus belajar bahwa mari, ternyata Nabi Musa bukan sakti, tetapi Nabi Musa adalah mendapatkan mukjizat. Dan mukjizat Nabi Musa itu ternyata tidak gratis. Nabi Musa mendapatkan mukjizat berupa bisa menyeberang Laut Merah itu. Nabi Musa bisa memboyong Bani Israel itu adalah karena dengan quwwatul iman, kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Dan kalau seandainya kita juga mengambil pelajaran ini, muslimin seluruh dunia berusaha menyadari bahwa sebetulnya kekuatan kaum muslimin itu di iman. Kita bisa baca, kita bisa teliti, kita bisa renungkan pemirsa bahwa Nabi Musa apa sih bekalnya? Pengikutnya adalah orang-orang yang termasuk diperbudak oleh Fir'aun. Jadi orang lemah. Nabi Musa tidak punya kekuatan secara zahir. Sementara Fir'aun dengan sedemikian gayanya, congkaknya, dan sombongnya menampakkan bahwa tidak ada yang bisa melawan karena dia adalah merasa dirinya Tuhan. Pemirsa, di saat manusia seperti ini, Allah akan hinakan orang yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang akan muliakan orang yang dekat dengan Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah titik dan sari pati yang harus kita sadari bersama. Kekuatan kaum muslimin adalah di iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kalimat tauhid, di mana mereka harus betul-betul memurnikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka adalah punya yang maha kuasa, yang bisa menghancurkan semua kekuatan yang ada di dunia ini. Dan kalau begitu, kita tinggal mendekat saja kepada Allah, kepada yang punya kekuasaan yang maha besar itu, yang kalau kita minta, Allah akan beri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ada ragu dalam setiap kita bahwa kita
selemah apapun kita, kalau kita memohon kepada yang maha kuat, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi umat yang tidak bisa dikalahkan oleh orang yang terkuat sekalipun. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pelajaran yang harus kita ambil dari apa yang terjadi pada Nabi Musa, sehingga Musa oleh Allah diselamatkan, sehingga Nabi Musa akhirnya saum Asyura karena bersyukur kepada Allah bahwa selamat adalah nikmat Allah yang besar, bahwa selamat adalah berasal dari Allah, bahwa selamat itu adalah hanya bersumber dari yang maha besar dan maha berkuasa. Dia adalah Allah SWT, yang pada akhirnya kita harus meniru seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian dari inspirasi, menjadi bagian dari penyadar, menjadi bagian dari penambah dan pengokoh iman kita kepada Allah, bahwa jika kita bertauhid kepada Allah, lam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan syirik, maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah berhak untuk mendapatkan aman, dan mereka adalah termasuk orang yang mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik, pemirsa, demikian penjelasan dari narasumber kita terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Dan kajian Islam Live kita kali ini kembali saatnya kami buka kepada Anda yang ingin berinteraktif dengan kami di line telepon yang telah tertera di layar kaca Anda saat ini. Tema kita tadi adalah tentang pelajaran dari Nabi Musa kaitannya dengan momentum bulan Muharram yang telah dijelaskan secara gamblang tadi. Dan baik, sambil menantikan pemirsa kita yang ingin berinteraktif, Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi ada yang sangat menarik terkait dengan momentum hijrah, Ustadz. Ya. Tentunya kita kalau ingin berhijrah harus ada bekal nih. Betul. Nah, ini yang penting nih, Ustadz. Beberapa kisah nyata juga menyebutkan di sana ada beberapa orang yang melakukan hijrah, ya. Hijrah dalam pengertian beralih dari sesuatu yang sebelumnya tidak baik kemudian menuju ke yang lebih baik, kaitannya dengan keimanan. Namun di sana ada ujian, Ustadz. Ya, ada beberapa ujian yang dihadapi oleh orang yang sedang hijrah, kemudian keistiqomahannya diuji. Ya. Ini bekal-bekalnya seperti apa nih, Ustadz, yang harus setidaknya dijadikan bekal bagi para kaum muslimin yang ingin berhijrah? Ya, betul ya, bahwa kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa hijrah itu adalah proses. Tapi proses ini tidak pernah akan berhenti. Ya. Karena itu setiap kita harus menyadari ada 3 hal yang harus selalu kita persiapkan. Pertama adalah sebelum hijrah, ya. Kedua saat berhijrah, dan ketiga adalah saat ketika kita sudah berada dalam posisi menyatakan bahwa kita sudah hijrah. Nah, gitu. Nah, 3 ini kalau kita lihat bisa jadi akan panjang lebar ya. Tetapi ringkasnya begini, kalau kita sebelum hijrah, maka paling mendasar adalah harus satu, ilmu. Harus tahu ilmunya. Misalnya orang mau hijrah dari kampung ke kota, dia harus tahu di kota itu mau ngapain, betul tidak? Nah, gitu. Di kota mau ngapain, harus tahu kenapa mau ngapain, harus bagaimana, itu harus terjawab itu. Dan itu adalah jawabnya di ilmu. Kalau orang tidak tahu ilmunya, wah, baru melihat misalnya ada sesuatu yang barangkali bagi dia ilusi lah gitu ya, sudah langsung lari kembali lagi. Karena apa? Dia tidak persiapan sebelumnya. Tapi kalau dia sudah tahu, maka berikutnya dia akan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dijalani. Kedua adalah harus yakin. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kalau orang itu punya keyakinan, maka kata orang bahwa lautan akan diseberangi. Betul tidak? Gunung akan didaki. Dia sudah tahu bahwa nyebrang lautan itu kan tidak mudah. Tapi karena dia yakin, dia harus arungi lautan itu. Dan begitu juga dengan gunung. Dengan yakin, semua insya Allah akan tercapai. Makanya kata orang, ada istilah namanya man jadda wajada.
Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya, ya, dengan izin Allah SWT. Itu barangkali yang pertama. Kedua, saat kita berhijrah nih, misalnya apakah berhijrah tempat, apakah berhijrah perilaku, ya. Kalau berhijrah tempat barangkali tidak begitu susah lah, ya, karena hujan ya berteduh dulu, betul tidak? Yeah. Atau mampir dulu di masjid misalnya gitu kan, atau misalnya di tempat yang teduh lah. Tapi kalau dalam perilaku pemirsa ini bisa jadi lebih rumit. Kata Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang disebut muhajir itu adalah orang yang dia meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Nah, ini judulnya mudah, ini meninggalkan larangan Allah, kan begitu. Iya. Itu tidak begitu judulnya mudah begitu saja, tapi harus ada kiat-kiatnya. Bagaimana ketika kita berhijrah misalnya mengalami ujian? Lihat misalnya pada waktu Rasulullah SAW di Gua Thur, ya, melihat Abu Bakar sudah khawatir akan terjadi sesuatu terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, ini orang Quraisy ini ngejer nih, gitu kan. Kalau dia jongkok saja, mereka tahu siapa di dalam gua itu. Allah SWT menutup memang dengan rayap, ya, tetapi dengan laba-laba. Tetapi kalau saja ya Allah takdirkan lain, dengan menunduk begitu mereka tahu siapa yang di dalamnya. Akhirnya Abu Bakar begitu ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, diucapkan oleh Rasul kepada Abu Bakar, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ketika kita perjalanan hijrah ini seperti ini harus kita miliki. Apa tantangan apa yang kita hadapi? Misalnya katanya kalau orang iltizam, istiqomah, maka bisa jadi dia akan dikeluarkan, misalnya gitu. Dia mungkin akan dipecat, dia mungkin akan disendat dan sebagainya. Maka Rasul berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah beserta kita. Kalau kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang akan menjaminnya, gitu. Maka dari itu barangkali satu ya yang harus kita ingat, namanya tawakkul. Tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakul, bergantung kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi penjaminnya. Nah, ketika dia berhijrah misalnya mungkin ada gangguan, mungkin ada kekurangan, mungkin ada hambatan, segala macam, yakinkan, tepis semua itu dengan bahwa Allah bersama kita dan Allah akan menjadi pencukup kita. Nah, ini berarti ada unsur tadi tawakul, ya, ada unsur tidak boleh khawatir, ya. Kemudian setelah hijrah, kalau misalnya dia sudah sampai di tempat hijrah, sudah jadi orang yang berilmu, sudah menjadi orang yang faham tentang Islam, sudah jadi orang yang berhijrah di satu tempat, maka dia harus istiqomah. Dia harus jaga betul, harus tasbit, bahwa tidak boleh dia mendekati sesuatu yang dulu pernah dia hijrah darinya, gitu. Oleh karena itu istiqomah adalah sesuatu hal yang perlu, dan untuk istiqomah itu adalah tentu pembahasan tersendiri. Istiqomah itu bahasan yang panjang. Intinya adalah kita harus istiqomah. Bagaimana cara agar kita berada tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu caranya adalah antara lain selain bergantung kepada Allah adalah kita memilih lingkungan pergaulan yang baik. Kalau tidak, maka seperti kata Rasulullah SAW, mathalu al-jalisis salih. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan ada al-jalisis salih, ada al-jalis as-su. Ada teman yang dia adalah buruk, yang dia tularkan kepada kita adalah yang membuat baju kita bolong, gitu. Kamathali hamilil kir, kata Rasulullah, seperti orang yang membawa kir, itu alat yang menyebabkan untuk las pada zaman dahulu, yang percikan apinya kalau dia kena pada baju kita bisa jadi baju kita akan bolong. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, bukan menjadi kita tambah ganteng, tambah indah, malah kita tambah kena luka dan cacat. Jadi ini barangkali ringkas bagaimana proses hijrah itu harus kita pahami dan kita luruskan dengan sesungguhnya. Ya. Baik pemirsa, demikian penjelasan narasumber kita terkait dengan tambahan kiat-kiat untuk istiqomah
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa waktu terus berlalu pemirsa hingga tersisa beberapa menit ke depan, dan kami mengucapkan permohonan maaf kepada Anda yang masuk di line telepon kami yang belum bisa kami angkat dan kita berinteraktif. Demikian juga yang mengirimkan pesan singkat. Kami mohon maaf jika tidak semuanya ataupun sebagian dari Anda yang mengirimkan pesan singkat dapat kami baca pada kesempatan kali ini. Nah, di bagian akhir pembahasan kita di kajian Islam live terkait pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam kaitannya dengan momentum Muharram ini, saya tertarik Ustadz, ini sekaligus mungkin bisa menjadi salah satu kesimpulan kita Ustadz, dari apa yang disampaikan tadi, bahwa berhijrah dahulu, istiqomah kemudian. Ya, berhijrah dahulu, istiqomah kemudian. Nah, kebanyakan generasi muda kita sekarang ini di tengah-tengah arus budaya syahwat Ustadz, salah satu tantangannya adalah yang arus budaya syahwat itu Ustadz. Mungkin bisa sedikit ditambahkan kiat-kiat hijrah istiqomah untuk para pemuda kita Ustaz, para tulabul ilmi, para pemuda secara khusus Ustaz. Ya. Di antara sebetulnya yang Rasul wasiatkan. Ya. Dan Rasul jamin bahkan ya. Kata Rasulullah SAW, idmanu li sittan admanu lakumul jannah. Jamin oleh kalian 6 perkara. Aku jamin kalian masuk surga. Subhanallah ya. Lalu di antara yang Rasul sabdakan di situ, kata Rasul, waghaddu absarakum. Tundukkan pandangan kalian. Nah, ini masalahnya Ustaz, menundukkan pandangan ke gadget Ustaz. Nah, itu maksud menundukkan pandangan itu bukan sebetulnya, kan kalau menundukkan pandangan bisa jadi begini, bisa jadi jatuh kita. Kalau misalnya lagi di jalan kita nunduk begini, bisa jadi tidak lihat jalan kan akhirnya. Nah, tetapi yang dimaksud bukan sekedar bahwa mata kita diarahkan ke lebih bawah dari posisi sebetulnya, tapi maksudnya sini ada bisa jadi bermakna kinayah, bisa bermakna majaz, bahwa kita ketika kita melihat maksiat itu, kita harus ada usaha dalam diri kita untuk sarf, namanya sarf itu artinya adalah memalingkan bagaimana agar kita bisa mengendalikan kemauan kita, agar kita bisa mengendalikan keinginan kita. Ketika misalnya tambah tunduk ternyata juga ada gadget ya, ada handphone, maksud menundukkan berarti dia adalah harus membatasi kemauan, taklukkan kemauan kita, bahwa kalau yang ditaklukkan itu adalah yang kita tunduk pandangnya adalah membaca tilawatul Quran, fahuwa mahmud, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau yang dia tundukkan adalah ternyata adalah maksiat, maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak lalai atas apa yang kita perbuat. Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah tahu, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu apa yang disembunyikan oleh kita. Kalau kita menundukkan pandangan, berarti kita harus kendalikan tidak semua kemauan yang menurut kita asyik, yang menurut kita lezat, yang menurut kita adalah nikmat, itu adalah halal untuk kita nikmati, karena bisa jadi syahwat itulah membuat manusia menjadi terbawa kepada neraka. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang sesuatu yang terbanyak memasukkan manusia ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW, aktsaru ma yudkhilu bihi an-nasa an-nara al-famu wal faraj. Yang terbanyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah ternyata mulut dan kemaluan. Kemaluan ini adalah syahwat. Syahwat itu berasal dari mata. Jadi kalau mata dia bisa taklukkan, berarti syahwat bisa diarahkan. Kalau syahwat bisa diarahkan, bisa dikendalikan, berarti dia adalah bisa mengendalikan farajnya. Nah, oleh karena itu, maka hati-hati di zaman sekarang, dimanapun, ya sesuatu yang bisa kita lihat bukan hanya di luar. Kalau dulu yang dilihat itu adalah di bioskop. Ya. Sekarang sudah tidak perlu bioskop. Bioskop bisa di rumah, bahkan bisa di handphone sendiri. Nah, karena itu kita harus tundukkan pandangan dalam artian kita kalahkan, kita nyatakan Allahu Akbar, dan ini adalah asghar, dan kalau Allahu Akbar maka semua yang menyelisihi apa yang mengundang murka, mengundang benci Allah, kita harus mampu untuk kita taklukkan dan kita kalahkan.
Nah, itu adalah barangkali yang menjadi suatu hal yang harus ada kemauan yang keras dari diri kita agar kita selamat dari makna tadi syahwat yang bisa jadi adalah tentu dalam bentuk mata. Ya, ada syahwat lagi dalam bentuk yang lain. Tapi dalam bentuk mata saja, maka itu adalah tentu adalah harus kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Demikian. Baik. Dan yang terakhir Ustaz, salah satu usaha adalah berdoa. Betul. Mungkin ada beberapa doa yang bagus, yang baik untuk diamalkan Ustaz. Ya. Doa istiqomah. Ya, doa tentang istiqomah yang paling masyhur pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT adalah misalnya kata Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Disebut qalb itu karena kata Rasul, kata para ulama ahli bahasa, summi al-qalbu qalban li'annahu yataqallabu. Dia adalah bolak-balik. Kadang di bawah, kadang di atas, sekarang berpikir begini, besok berpikir begini. Itu namanya adalah al-qalbu. Nah, kita ini dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita mohon kepada Allah, sabbit qalbi atau qulubana ala dinika. Tetapkan ya Allah hati aku, hatiku, hati kami, hati kita di atas dinmu. Atau dalam ayat yang lain, hadis yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati kita, maka palingkan, arahkan hati kami kepada taat kepadamu. Nah, oleh karena itu jangan lupa dengan doa-doa ini, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Demikian. Baik. Doanya cukup singkat pemirsa ya, dan mungkin sebagian oleh pemirsa telah dihafalkan. Ini hanya sekedar kembali mungkin mengingatkan apa yang telah diketahui. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati ya, saudara. Ya, yang membolak-balikan hati, tetapkan, kokohkan hati dalam keadaan di atas din. Iya, baik. Dan pemirsa, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Beberapa poin hikmah yang mungkin dapat kami review ke belakang adalah, saya coba menyingkatnya dalam satu kalimat: berhijrah dahulu, istiqomah kemudian. Tadi narasumber kita juga telah memberikan beberapa kiat terkait dengan istiqomah, yang sebenarnya menurut beliau juga pembahasan tentang istiqomah ini cukup panjang, dan beliau telah menyampaikan beberapa kiat termasuk kepada para pemuda, dan juga di bagian akhir ada doa yang diajarkan untuk kita, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar kita senantiasa istiqomah dalam berhijrah setelah kita berhijrah. Dan akhirnya saya Faisal Mursila mewakili kerabat kerja yang bertugas yang pertama kali mengucapkan jazakumullah khairan atas narasumber kita yang dapat hadir di studio kita dan membagikan beberapa poin-poin hikmah yang sebenarnya sangat banyak pemirsa bagi Anda yang mengikuti dari awal. Dan juga permohonan maaf pemirsa kepada Anda yang masuk melalui line telepon dan juga pesan singkat yang belum sempat untuk kami tanggapi. Dan akhirnya dari studio Wisal TV kami pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu adalah hal yang sangat penting dimiliki setiap manusia. Menuntut ilmu adalah wajib karena dengan ilmu derajat seseorang akan diangkat. Akan tetapi menuntut ilmu tidaklah mudah. Dibutuhkan pengorbanan yang tinggi hingga ia dapat meraihnya. Mulai dari niat yang ikhlas, kesempatan waktu, biaya, medan yang dilalui, kelengkapan alat belajar mengajar, serta banyak lagi hal-hal lain yang bila tidak terpenuhi maka